اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Masyarul ikhwah wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan membaca kitab tafsir Juz Amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai surat Al-Mutaffifin, yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah ayat ke 29 sampai dengan ayat terakhir, ayat 36. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang ajramu, orang-orang yang sering berbuat dosa, para pelaku dosa, kanu, mereka itu minal ladina amanu yadhakun, mereka kebiasaannya adalah mentertawakan orang-orang yang beriman, mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, yang kalau mereka berpapasan dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengedip-ngedipkan mata mereka, ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, in qalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan bergembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, maka kemudian mereka mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ini tema kita pada malam hari ini, bahwasannya ujian itu selalu akan datang. Ujian mendapatkan tuduhan dari orang-orang
orang-orang yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Mereka akan selalu memberikan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan ujian yang sama, ya. Mendapatkan ujian yang sama, yaitu tuduhan-tuduhan yang dengan tujuan untuk memalingkan manusia dari ajaran yang benar. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal mereka orang-orang para pelaku dosa itu tidak diutus oleh Allah, ya, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman, bukan dijadikan sebagai komentator, ya. Bukan dijadikan sebagai penilai. Maka kemudian fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yandurun, yang mereka saling mereka di atas dipan-dipan mereka melihat keadaan orang-orang kafir. Kemudian kata Allah, hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Maka orang-orang kafir itu mereka akan mendapatkan balasan, ganjaran, ya, dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Masyarul ikhwah wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini sampaikan oleh Syekh Utsaimin, kata beliau, innal ladzina ajramu ay qamu bil jarami. Innal ladzina ajramu, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, ya. Mereka senantiasa berbuat kerusakan. Wa huwa al ma'siyatu, yaitu dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka disifati dengan orang-orang mujrim, ajramu, orang-orang pelaku dosa. Kanu ay fid dunya, ya, yaitu ketika di dunia, minal ladzina amanu yadhakun, mereka sering mentertawakan, kebiasaan mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Dan ini banyak terjadi. Bagaimana kita lihat syariat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bahan tertawaan oleh kebanyakan manusia, ya. Dengan tujuan apa? Istihzaan wa suriyatan wastigharan lahum, mengejek, ya, menghina, merendahkan dari orang-orang yang berbuat ketaatan tadi. Bagaimana kita lihat ada orang-orang yang mereka menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menampakkan syiar dengan memelihara jenggotnya, kemudian mendapatkan hinaan, tertawaan oleh banyak masyarakat, ya. Bagaimana kita lihat orang-orang yang berusaha istiqomah dengan pakaian syar'inya, para wanita yang berusaha istiqomah dengan pakaian syar'inya, mendapatkan hinaan, tertawaan dari masyarakat, ya. Orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki bagi laki-laki, maka mereka mendapat tertawaan. Bahkan yang sekarang, ya, sedang ramai di berita, ada orang yang menolak tentang kebenaran hadis bahwa segala sesuatu yang di bawah mata kaki berada di dalam neraka, ya. Diambil dengan akalnya, diakal-akali. Ini kerjaan orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah sebutkan mereka disifati dengan orang-orang mujrim, orang-orang yang senantiasa berada di atas dosa. Perbuatan mereka senantiasa di atas dosa. Wa idza marru
Kemudian apabila mereka melewati, ya, bertemu dengan orang-orang beriman, wa idza marru, disampaikan oleh Syaikhul, kata beliau, al-fa'ilu, pelakunya di sini, pelaku di dalam fi'il marru, ya, melewati atau berpapasan, ya. Yasihu ayyakuna idza marral mu'minina bil mujrimin au idza marral mujrimuna bil mu'minin. Ini bisa dua-duanya, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau ketemu saling kedip-kedip mata, ini pelakunya bisa dua-duanya. Bisa orang beriman ketemu dengan orang mujrim, ya, mereka kedip-kedip mata, orang beriman, ya. Atau orang mujrimnya bertemu dengan orang berimannya, mereka kedip-kedip mata, ya. Jadi di sini disebutkan oleh Syaikhul, pelakunya bisa dua-duanya, ya. Yang kata beliau, beliau menukilkan sebuah kaidah, al-qaidah allati yanbaghi an tafhama fit tafsir, ya. Kaidah yang senantiasa harus difahami dalam menafsirkan ayat. Kata beliau, annal ayata idza ihtamalat ma'nayain la yunafi ahaduhuma al-akhar wajaba hamluha 'alal ma'nayain. Apabila ada sebuah ayat yang dia ada kemungkinan dua makna yang sama, ya, memunculkan dua makna. Seperti yang tadi, wa idza marru, pelakunya bisa dua-duanya. Yang tidak mungkin dihilangkan salah satunya, maka kata beliau maka wajib mengangkat dua makna tersebut, ya. Jadi dua makna, kemungkinan dua-duanya adalah yataghamazun. Li'anna dzalika 'am, karena kalimatnya umum, ya. Kalimat di dalam ayat tersebut wa idza marru adalah umum. Fa idza ja'alnaha lil amrayni shara al ma'na, maka kalau kita ambil dari kedua makna tadi, ya, dua penafsiran tadi, maka maknanya annal mujrimina idza marru bil mu'minin wa hum julusun yataghamazu. Bahwasanya orang-orang mujrim orang-orang mujrim, kita katakan mereka orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau ketemu dengan orang-orang beriman, ya, mereka main mata, ya, kedip-kedip mata lah, ya. Wa idza marral mu'minina bil mujrimin wa hum julusun, ya. Jadi kalau ada orang beriman lagi duduk, ya. Kemudian orang-orang mujrim tadi lewat, maka mereka kedip-kedip mata, ya, membuat isyarat-isyarat dengan mata mereka dengan tujuan menghina atau yang lain-lainnya, nggak tahu, ya. Wa idza marral mu'minina bil mujrimin wa hum julusun, kalau orang beriman yang lewat, orang-orang mujrimnya sedang duduk-duduk, ya, misalnya, maka yataghamazu aidan, maka mereka pun kedip-kedip mata, ya. Fatakuna syamilatun lil halaini hala mururil mujrimin bil mu'minin wa hala mururil mu'minina bil mujrimin. Maka kedua-duanya, ya, disampaikan oleh Syaikhul, dua-duanya sama-sama yataghamazu, ya. Entah orang beriman yang lewat atau orang mujrim yang lewat. Yataghamazun, yakni yaghmazu ba'duhum ba'dha, yaitu saling kedip-kedip, ya. Jadi saling kedip-kedip mata, ya, dengan tujuan merendahkan, menghina dan yang lain-lainnya, ya. Tujuannya untuk merendahkan. Kemudian wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin, apabila mereka kembali, idzan qalabu al-mujrimuna ila ahlihim, apabila orang-orang mujrim itu kembali kepada keluarga mereka, in qalabu fakihin, maka mereka kembali
dalam keadaan bergembira, yakni mutafaqihina bima naluhu minas sukhriyati bihaula'il mu'minin. Kenapa mereka gembira? Karena mereka telah berhasil ya menghina, mengejek orang-orang beriman. Ya, inilah kebanggaan mereka. Kebanggaan orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka telah berhasil merendahkan syariat tersebut. Ya. Syariat misalnya cadar dijadikan bahan tertawaan, bahagia mereka. Ya. Jenggot, celana cingkrang dijadikan bahan candaan, mereka bahagia. Ya. Kebahagiaan bagi mereka. Wahum yastahzi'una wa yaskharuna. Mereka menghina, ya, mengejek orang-orang yang beriman. Dhannan minhum annahum najahu wa annahum ghalabul mu'minin. Anggapan mereka ketika mereka telah berhasil menghina, merendahkan, mengejek dari orang-orang yang beriman tadi, anggapan mereka telah menang. Ya. Mereka telah berada di atas kedudukan dari orang-orang yang beriman. Ya. Walakinnal amra bil aks. Padahal pada kenyataannya kebalikannya. Mereka yang rendah. Ya. Mereka yang rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza ra'awhum qalu, dan apabila mereka melihat orang-orang mujrim, melihat, memandang kepada orang-orang yang beriman, kemudian apa kata mereka? Inna haula'i ladallun. Mereka itu orang-orang sesat. Ya. Ini kita saksikan bagaimana penentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari kalangan orang-orang yang menyatakan beriman dari kaum muslimin sendiri. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang mereka berusaha untuk mengikuti syariat Islam secara sempurna, ya, merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Maka kemudian apa yang mereka akan dapatkan? Tuduhan-tuduhan, dikatakan sesat, dikatakan sebagai pemecah belah umat, dikatakan sebagai ini dan itu yang lain-lainnya, ya. Akan mendapatkan tuduhan-tuduhan. Ini ujian bagi kita yang hendak berusaha untuk istiqomah, dan kita harus hadapi itu dengan sabar. Ya. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, ya. Orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, apa Nabi misalkan? Kal qabidi alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Seperti orang yang menggenggam bara api. Al jamr, ya. Bara api itu al-jamr wal Islam. Bara api itulah Islam. Itulah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau nggak mau harus kita pegang walaupun panas. Ya. Karena kalau kita lepaskan, hilang Islam dari diri kita. Ya. Kalau kita lepaskan, maka syariat Allah Subhanahu Wa Taala tinggal hanya cerita saja. Ya. Dan kalau kita melepaskannya, ya, kalau kita melepaskannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti orang-orang lain yang akan menggenggamnya. Ya. Karena tidak akan hilang dari muka bumi ini orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menetapkan, yang telah mengkabarkan bahwa senantiasa ada la yazalu min ummati zahirina 'alal haqqi. Senantiasa akan ada dari kalangan umat Islam ini orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran. Ya. Orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, yang tidak mempengaruhi mereka ujian, hinaan, segala macamnya, nggak ada. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ya. Jadi mau atau tidak mau kita berpegang kepada sunnah, kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada diri kita. Kalau kita mau, maka keuntungannya kembali kepada kita. Kalau kita tidak mau, maka Allah akan pilihkan dari orang-orang yang lain, ya. Inilah yang akan terjadi, ya, seleksi alam. Bagaimana ada orang-orang yang mencoba untuk hadir di majelis ta'lim, kemudian berusaha untuk istiqomah, namun ternyata banyak yang berguguran dengan tidak sabarnya menghadapi ujian-ujian, ya. Apalagi kalau ujiannya sudah dari keluarga, biasanya luar biasa ini, ujian berat, ya, yang kemudian akhirnya dia tinggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya ayat ini sebagai hiburan untuk kita bahwa sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman dahulu, bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah, maka pasti mereka akan mendapatkan ujian. Di antara ujiannya adalah mendapatkan tuduhan sebagai orang-orang yang sesat, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tuduhan, ya. Bayangkan 40 tahun kemana-mana dibawa gelar, ya, yang orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy tetapkan untuk Nabi. Gelar itu Al-Amin. 40 tahun kemana-mana dibawa. Orang tahu Nabi, orang tahu Muhammad adalah Al-Amin. Seketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Alaq, ya, Nabi diangkat jadi Nabi. Kemudian turunkan surat Al-Mudatsir, diangkat jadi Rasul. Langsung otomatis berbalik. Al-Amin itu seakan-akan tidak pernah ada di diri Nabi. 40 tahun, bayangkan, ya. Kalau kita yang belum pernah mendapat gelar orang terpercaya, kemudian dijuluki sesat, ya biasa kita, ya. Nabi 40 tahun mendapatkan gelar Al-Amin. Kita dulu sebelum kenal dengan dakwah sunnah ini, sebelum kenal dengan sunnah Nabi SAW, ya, sebelum kenal dengan ajaran Islam yang lurus, mungkin kita malah kebalikannya. Orang kenal kita dengan sesuatu yang negatif mungkin, ya. Maka kalau kita kemudian sekarang dijuluki dengan gelaran-gelaran yang sesat, yang segala macamnya, ya sudah, terima saja, ya. Yang kemudian kita berharap semoga dengan hinaan-hinaan orang-orang kepada kita akan sedikit mengurangi, sedikit demi sedikit mengurangi kesalahan-kesalahan kita, mengurangi dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dahulu, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelaran yang buruk, apalagi kita, ya. Idza ra'auhum ay ra'a al-mujrimun al-mu'minin, apabila orang-orang mujrim itu melihat kepada orang-orang yang beriman, qalu inna haula'i ladhalun, maka mereka mengatakan itu orang-orang sesat itu, ya. Orang-orang sesat. Dhaluna anis shawab, orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran, ya, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Mutasyaddidun, orang-orang yang mutasyaddid, kata mereka, orang-orang yang keras, ya, orang-orang yang kaku, ya, gelaran-gelaran yang biasa kita dengar sekarang, ya. Bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk menerapkan syariat secara kafah, ya, padahal ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengikuti Islam secara sempurna, tapi ternyata apa yang kita lakukan menyelisihi kebiasaan masyarakat kita, maka jadilah kita dianggap sebagai orang sesat. Dan benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal Islama bada'a ghariban. Islam ini muncul dalam keadaan asing. Awalnya dulu asing Islam, ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan Islam di kota Mekah selama berapa tahun? 13 tahun, ya. Apakah sebelum itu
belum pernah diajarkan Islam, sudah pernah dulunya, tapi sudah hilang. Ya, dulunya sudah pernah, tapi sudah hilang. Maka Nabi diutus kembali. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah ketika itu, menjelaskan tentang Islam. Pas diajari tentang Islam, ya asing mereka. Ya, yang kemudian mereka mengatakan, A'inna la ta'riku alihatina, apakah kita ini harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak, ya, meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak. Kan mereka sudah punya banyak Tuhan, 300 lebih di sekitaran Ka'bah itu, patung-patung sembahan mereka. Kata mereka apa? A'inna la tariku alihatina, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak itu? Dengan sebab apa? Li syairin majnun, dengan sebab tukang syair yang gila. Bayangkan 40 tahun digelari Al-Amin. Ketika Nabi mendapatkan wahyu berdakwah, langsung disebut dengan tukang syair yang gila. Ya. Mendapatkan gelaran yang buruk. Ya. Disebut dengan orang yang keras, orang yang kaku. Maka ketika itu asing Islam. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fasayaudu ghariban kama bada'a, maka Islam akan kembali asing seperti awalnya dulu. Ya. Seperti awalnya dulu Islam ini asing, maka akan kembali asing lagi. Ya. Maka kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Ya. Dianggap asing dengan dia menerapkan syariat Allah, bukan dianggap asing dengan kekonyolan-kekonyolan yang dia lakukan, bukan. Tapi asing karena dia menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala di tengah masyarakat yang tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dianggap asing, dikatakan tidak bersosial, dikatakan tidak dan segala macamnya, ya. Tuduhan-tuduhan yang lainnya. Kemudian kata beliau, minan nasi man yaqul an ahlil khair, sebagian manusia ada yang mengatakan kepada orang-orang yang senantiasa taat, orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas kebaikan, innahum raj'iyun, mereka itu murji'ah. Ya. Mereka itu orang-orang yang yang ya, kalau bahasa kita mungkin soalim lah gitu ya. Orang-orang yang seakan-akan cuma dia sendiri yang akan masuk dalam surga gitu. Innahum mutakhallifuna wa yaqulun anil mustaqim. Orang-orang yang menyelisih jalan lurus kata mereka. Ya, jadi versi masyarakat pada umumnya, jalan lurus itu apa? Jalan yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Ketika ada yang menyelisih jalan mereka, maka dianggap, oh itu sudah menyimpang daripada jalan yang lurus. Sudah menyimpang daripada jalan yang pernah diajar, yang pernah diterima, ya, diterima masyarakat dari pendahulu-pendahulu mereka, ya, dari guru-guru mereka. Kemudian apa dalilnya? Oh, kami juga dulu punya guru. Kami juga dulu punya kiai, ya, punya ustaz, yang kami mendapatkan ini dari mereka. Ya. Lalu mereka menyebutkan orang-orang yang berusaha istiqamah di atas kebenaran adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, mengkisahkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelaran buruk dari masyarakat Mekah ketika itu, ya. Bahkan seluruh para nabi dan rasul sebelumnya, bukan hanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat ayat 52, kata Allah, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin. Demikianlah ketika didatangkan kepada mereka orang-orang terdahulu, ya,
didatangkan kepada mereka orang-orang terdahulu min rasulin, seorang rasul, ya, ada kaum diutus kepada mereka rasul, maka illa qalu, kecuali mereka pasti akan mengatakan sahirun au majnun. Ya, dikatakan sebagai tukang sihir atau dikatakan sebagai orang gila. Ya. Dan yang paling mendekati tuduhan mereka, yang paling mendekati, yang hampir-hampir mereka sepakat, orang-orang musyrik ketika itu, kan mereka bermusyawarah, apa sih gelaran yang paling pas untuk Nabi? Untuk Muhammad ini apa gelaran yang paling pas? Ya, walaupun mereka mengatakan ada yang tukang syair, ada yang orang gila segala macamnya, kan tujuan supaya menghindarkan masyarakat dari, kata mereka, dari ocehannya Muhammad, kata mereka, supaya orang-orang nggak mau dengar. Ya, maka yang paling kemudian mereka pilih adalah tukang sihir. Ya. Walaupun mereka yakin bahwa Muhammad tidak pernah belajar sihir. Ya. Kenapa? Karena sifat dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu seperti sihir. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan seperti sihir? Sihir itu tingkatan paling tinggi sihir. Silakan dilihat dalam surat Al-Baqarah ketika Allah mengkisahkan tentang malaikat Harut dan Marut yang turun kepada Nabi Sulaiman. Ya. Apa tingkatan yang paling tinggi? Adalah yufarriquna bainal mar'i wa zaujihi, ya, memisahkan antara suami dan istrinya. Dan di dalam Islam, di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apabila suaminya masuk ke dalam Islam, ya, kemudian istrinya tidak mau ikut kepada suaminya, maka otomatis harus pisah. Hampir kayak sihir. Istrinya masuk ke dalam Islam, suaminya nggak mau, harus pisah. Ya, memisahkan antara suami dan istri. Maka mereka katakan tukang sihir. Walaupun mereka di dalam hatinya menolak tuduhan tersebut. Ya, bagaimana mereka nggak nolak? Ya, bagaimana mereka tidak menolak dalam hati mereka bahwa tuduhan tersebut tidak benar? Kenapa? Karena mereka tahu betul dengan Muhammad itu. Ya. Mereka tahu betul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu dengan Muhammad, tahu dengan Nabi kita Muhammad SAW, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Bagaimana mereka bisa memberikan tuduhan-tuduhan? Karena mereka tahu betul siapa Muhammad, itu tahu betul. Ya. Tentang kepribadiannya, 40 tahun Al-Amin dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW, gelaran itu. Ya. Lalu kemudian bisa berubah seketika. Ya, maka jangan bersedih kita, jangan patah semangat ketika kita mendapatkan julukan-julukan yang buruk dari masyarakat kita. Ya, anggap itu sebagai motivasi kita untuk lebih baik lagi. Ya. Kita dapat celaan, misalnya celaan begini dan begitu, maka kita lebih baik daripada apa yang mereka sebutkan tadi. Ya. Jangan hanya kemudian dapat ejekan, dapat celaan, jenggotan kayak kambing misalnya, terus besok keluar rumah sudah nggak jenggotan lagi. Ya. Berarti kita kalah dengan manusia pada umumnya. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa kita bukan orang pertama yang mendapatkan celaan dan hinaan. Ya. Bukan orang pertama. Kalau orang pertama itu kan biasanya berat, namanya orang pertama. Kita bukan orang pertama, kita orang kesekian ribu yang sudah mendapatkan, yang sebelumnya sudah mendapatkan ujian yang sama dengan kita. Nah, bahkan mungkin lebih berat daripada kita, mendapatkan celaan, hinaan dan yang lain-lainnya. Ya. Maka tetaplah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keadaannya. Ya. Hatta
ya'tiya amrullah, sampai ketetapan Allah datang kepada kita. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap sembah Rabb kalian. Tetap kalian menyembah Rabb kalian. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, datang kematian. Nah, ini yang berat. Ini yang harus kita benar-benar memohon, merengek kita, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa senantiasa berada di atas jalan ketaatan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa ma ursilu alaihim hafidin, dan mereka tidaklah diutus untuk menghakimi, untuk menjaga orang-orang beriman. Ay anna haula al-mujrimin ma ba'atsu hafidina li haula'i. Mereka itu tidak Allah utus, tidak Allah datangkan sebagai penjaga, ya. Orang-orang beriman tidak dijadikan sebagai hakim yang harus mengomentari, ya, senantiasa memberikan komentar kepada orang-orang beriman, ya. Balil hukmu lillah, karena urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita harus terima kalau ternyata orang-orang mujrim itu mengomentari kita, ya. Dan jangan kita perhatikan komentar orang-orang itu. Tetap kita berjalan di atas jalan yang sesuai dengan syariat, ya. Kemudian fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Al-yaum yakni yaumul qiyamah, ya. Yaitu di hari kiamat. Di hari kiamat, alladzina amanu yadhakuna minal kufar, maka orang-orang yang beriman kembali gantian, ya, akan mentertawakan orang-orang kafir. Dahulu orang-orang kafir mentertawakan orang-orang beriman, ya, dengan candaan mereka, dengan tertawaan senda gurau mereka kepada orang-orang yang beriman, ya, yang tujuannya merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat akan dibalik, orang-orang beriman yang akan mentertawakan orang kafir, ya. Yaitu falladzina amanu yadhakuna al-yaum minal kufar, yaitu mereka orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Wa hadza wallahu huwa dhahaku alladzi la buka ba'da, ya. Yang di hari tersebut, di hari kiamat itu, ya, beliau katakan wallahi, di hari kiamat itu, ya, beliau bersumpah bahwa tidak setelah yang ada, ya, ketika seorang sudah tertawa di hari kiamat, sudah tertawa, orang-orang beriman tertawa di hari kiamat, maka mereka tidak akan pernah menangis selama-lamanya, ya. Kalau bisa tertawa di akhirat, dia tidak akan pernah menangis selama-lamanya, ya. Adapun tertawaan orang-orang mujrim kepada orang-orang yang beriman di dunia, ya, maka akan mendatangkan kesedihan, akan berganti dengan tangisan, dan akan berganti dengan kecelakaan di hari kiamat, ya. Alal araiki yandurun, mereka orang-orang yang beriman, ya, di atas dipan-dipan mereka yandurun, ay annal mu'minina alal araiki fil jannah, mereka orang-orang yang beriman di atas tempat-tempat tidur mereka, di ranjang-ranjang mereka, fil jannah, di dalam surga, ya. Orang-orang beriman di atas ranjang-ranjang mereka, di atas dipan-dipan mereka di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk penduduk surga. Wal araik hiya asur. Al araik, ya, dipan-dipan adalah tempat dipan, tempat tidur, ya, yang ada sandarannya, ya.
yang ada tempat untuk bersandar. Yanduruna ma a'addallahu lahum minas sawab. Mereka melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka dari balasan, dari ganjaran pahala. Mereka melihat itu. Wa yanduruna ulaika alladziina yaskharuna bihim fid dunya, dan mereka melihat, mereka menyaksikan orang-orang yang merendahkan mereka ketika di dunia. Ya. Jadi akan menjadi tontonan nih. Ya. Orang-orang yang merendahkan orang-orang beriman akan dijadikan sebagai tontonan. Jadi orang beriman melihat mereka. Yanduruna ilaihim wa hum fi adabillah. Orang-orang beriman melihat kepada mereka yang sedang mendapatkan adab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkisahkan tentang keadaan mereka dalam surat As-Saffat ayat 51 sampai dengan 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala qailun minhum inni kana li qarin. Sebagian mereka ada yang mengatakan, ya, inni kana li qarin. Dulu aku memiliki sahabat ketika di dunia. Ini hati-hati ketika kita bersahabat di dunia. Yaqul a innaka laminal musaddiqin. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamadinun. Apabila kalian telah dimatikan, ya, kemudian kalian sudah menjadi tanah, tulang belulangnya sudah hancur, apakah kalian akan dibangkitkan kembali? Qala hal antum muttali'un. Apakah kalian menyaksikan? Apakah kalian menyaksikan orang-orang yang ada di dalam neraka? Maka kemudian fa'attala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, maka ditampakkanlah kepada orang-orang yang ada dalam surga tadi, ditampakkan mereka yang ada di dalam neraka. Ya. Ditampakkan orang-orang yang ada di dalam neraka. Qal, mereka berkata, tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Mereka kemudian mengatakan, tallah, demi Allah, ya, seandainya engkau tidak selamatkan kami, walaula ni'matu rabbi, seandainya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lakuntu minal muhdharin, maka aku sama seperti kalian. Jadi dahulu mereka ini bersahabat, satu dalam surga, satu di neraka, ya, bersahabat ketika di dunia. Tapi yang satunya tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berpisahlah mereka, ya, yang satu istiqomah di atas ketaatan, tidak terpengaruh dengan sahabatnya yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari kiamat mereka mengatakan, laula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Seandainya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku sama dengan kalian. Ya. Jadi, ma'asyiral ikhwah, bahwa ketaatan kita, ketaatan yang kita lakukan, amal ketaatan yang kita lakukan murni benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita syukuri. Harus kita yakini bahwa kita bisa berbuat ketaatan ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita. Ya. Jangan kemudian membanggakan diri kita dengan ketaatan kita. Ya. Biarlah mereka yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita merendahkan mereka. Ya. Karena bisa jadi
orang yang berbuat ketaatan, kedudukannya nanti di hari kiamat lebih rendah daripada orang yang dohirnya ketika di dunia berbuat kesalahan. Ya. Kenapa sebabnya? Karena kadang-kadang orang yang berbuat ketaatan ini merendahkan orang-orang yang berbuat kesalahan. Ya. Dia berbuat ketaatan kemudian merendahkan orang-orang yang tidak berbuat ketaatan. Ya. Jadi maknanya dia berbuat ketaatan dan kesombongannya, orang-orang yang berbuat kesalahannya dengan penyesalannya. Ya. Orang yang sombong dalam ketaatannya, maka sedikit sekali harapan dia akan memperbaiki ketaatannya karena sombong. Sementara orang-orang yang berbuat kesalahan dengan penyesalannya, besar kemungkinan dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kemudian nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Cukup kita berbuat ketaatan dengan tanpa merendahkan orang-orang yang lain. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat kesalahan, cukup kita doakan. Atau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita jangan ditimpakan seperti orang tersebut mendapatkan ujian. Maka kalau kita melihat ada orang yang mendapatkan ujian, apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kita berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari ujian yang menimpa diri dia. Ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya mengatakan, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Dan orang-orang yang kafir itu mereka mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Ya. Hal, di sana ada kalimat pertanyaan hal. Hal di sini hunalit takrir, ya, untuk benar-benar menetapkan bahwa suibal kufar, orang-orang yang kafir dia akan mendapatkan balasan. Annallahu ta'ala qad suibal kufar wa jazahum jazaa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang kafir, ya. Jazaa fi'lihim fid dunya, dengan balasan dari perbuatan mereka ketika di dunia. Wahum subhanahu wa ta'ala hakimun adil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha adil. Fa hukmuhu dairun bainal adli wal fadl. Dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa didasari dengan keadilan dan kebijaksanaan, ya. Binisbati lilladzina amanu hukmuhu wa jazaohu fadlun. Kalau berkaitan dengan orang-orang yang beriman, balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum yang Allah tetapkan untuk orang-orang yang beriman adalah fadlun, keutamaan. Ya. Keutamaan atau kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punya salah, diampuni. Ini kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah katakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni orang-orang yang berbuat di bawah syirik bagi siapa? Orang-orang yang Allah kehendaki. Ada orang-orang yang Allah kehendaki diampuni dosanya, ya. Berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa binisbati lil kafirin, adapun yang berkaitan dengan orang-orang kafir, maka hukmuhu wa jazaohu adil. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan Allah kepada mereka adalah balasan yang adil, ya. Balasan yang setimpal dari perbuatan yang mereka lakukan, ya. Perbuatan yang mereka lakukan dibalas sesuai dengan itu. Jadi mereka berbuat kerusakan, berbuat kesalahan, maka dibalas dengan sesuatu yang sebanding dengan perbuatan mereka. Kemudian saya melanjutkan menutup kalimatnya, falhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin.
Wa bihadza tammal kalam alladhi yassarahu Allah azza wa jal ala suratil mutaffifin. Bahwasanya telah selesai penjelasan berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, penjelasan daripada surat Al-Mutaffifin. Nas'alullah taala ayyanfa'ana wa iyyakum bihi. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dan kepada kalian semua dari apa yang telah disampaikan. Wa ayyaj'alana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal mutta'idina al-wa'idin, dari golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat yang baik. Innahu jawadun karim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan dan maha mulia. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi perkumpulan kita, senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya, dan senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.